haram. Itu batal sholatnya. Ya? Batal. Jadi memakai minyak wangi dalam sholat pun dilarang kalau sudah ihram. Iya, kalau sudah takbiratul ihram maka ya jangan memakai minyak wangi ya. Iya, jadi persis sama serupa dengan itu sunnahnya memakai minyak wangi ketika ihram itu. Dilakukan sebelum ihram. Sebagaimana ketika kita pakai baju sholat, pakainya sebelum sholat. Pakai baju apa ketika sholat? Nah, itu bukan berarti Allahu Akbar terus ngambil baju, tidak. Sesederhana itu sebenarnya cara memahaminya. Dan berkenaan dengan ihram ini bahkan ditekankan dengan sangat kesunahannya. Sehingga kita perlu mengupayakan, sekali lagi, yang dimaksud dengan wewangi sebelum ihram itu dipakainya sebelum kita mengambil niat. Nah, biar agak lebih jelas. Biar kelihatan, nggih. Ya, Masya Allah. Ini tuangkan sini. Masya Allah. Ini kemudian pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam bincang kita wewangi tuntunan Nabi bersama Ustadznya Muhammad Fawzul Azim. Ustadz, alhamdulillah ini umrah ke Tanah Haram Makkah sudah jalan hampir normal apa sudah normal? Sudah normal. Sudah normal, alhamdulillah. Nah, satu di antara sunnahnya kan berwewangi saat umroh. Bahkan itu adalah sunnah mahjurah. Ada sunnah-sunnah yang tertutupi, sunnah-sunnah yang terlupakan. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengira hal yang disunnahkan ini merupakan hal yang terlarang. Ini kan Pak anak apa menyebutnya itu ya? Paradoks sekali. Padahal dianjurkan, disunnahkan ya. Dan tentu saja wewanginya tidak yang sintetis artifisial. Itu jelas ya. Artinya yang bahkan bukan hanya itu, kalau kita mengacu pada hadis berkenaan dengan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka kita dapati bahwa minyak wangi yang dipakai itu adalah terutama duhan. Sampai-sampai rambut beliau mengkilap. Nah, karena itu kita perlu perbincangkan dalam beberapa bagian gitu ya. Pertama, di mana letak masalahnya? Kenapa ada yang menganggap haram dan padahal itu disunahkan? Kedua, kita perlu mengenal juga bahwa ada yang memang dilarang. Yang ini juga sekaligus menjadi sebab kerancuan. Bukan rancu tuntunannya tidak, tapi rancu pada sebagian orang. Nah, pada minyak wangi yang dilarang ini, bahkan ketika sudah berihram kok didapati masih ada bekasnya, walaupun dipakainya itu orangnya itu memakai 2 hari sebelumnya, ini harus dibersihkan sebersih-bersihnya agar tidak ada bekasnya lagi. Nah, kemudian nanti bagaimana cara pakainya? Nah, kan ini sekali lagi perlu kita perbincangkan agar orang tidak ada ragu-ragu. Yang pertama berkenaan dengan sunnahnya. Sunnahnya memakai tip saat umroh tadi. Saat umroh, saat berihram. Berihramnya nggih. Yang dimaksud dengan wewanginya ihram itu bagaimana? Ihram itu sebenarnya kita lakukan setiap hari. Cuma ihramnya sholat. Maka kita ketika takbir itu disebut sebagai takbiratul ihram. Bedanya tahallulnya itu kalau umroh itu atau haji, tahallulnya itu dengan mencukur rambut atau memotong kalau perempuan. Sedangkan tahallulnya dalam sholat tidak disebut tahallul ya. Yakni dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tahallulnya. Nah, ketika kita mengatakan ini parfum sholat, orang mengatakan parfum ya, ini minyak wanginya sholat, atau bahkan ini baju sholat, bukan berarti pakainya sesudah ihram. Allahu Akbar. Terus baru pakai gitu kan? Misalnya sebelahnya kok ada makmum masbuk kok minyak wanginya enak. Wah, enak Mbok saya dikasih.
haram. Iya, itu batal sholatnya. Ya? Batal. Jadi memakai minyak wangi dalam sholat pun dilarang kalau sudah ihram. Iya, kalau sudah takbiratul ihram maka Iya. ya jangan memakai minyak wangi ya. Iya, jadi persis sama serupa dengan itu sunnahnya memakai minyak wangi ketika ihram itu. Dilakukan sebelum Ihram. Sebagaimana ketika kita pakai baju sholat, pakainya sebelum sholat. Iya, iya. Pakai baju apa ketika sholat? Nah, itu bukan berarti Allahu Akbar terus ngambil baju, tidak. Sesederhana itu sebenarnya dalam memahaminya. Dan berkenaan dengan ihram ini bahkan ditekankan dengan sangat kesunahannya, sehingga kita perlu mengupayakan sekali lagi yang dimaksud dengan wewangi sebelum ihram itu dipakainya sebelum kita mengambil niat. Kan ketika kita miqat lalu mengambil niat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'ah. Kalau sudah mengucapkan begitu, seperti serupa dengan ketika kita sudah takbiratul ihram saat sholat. Saat sholat. Bedanya adalah batasannya itu kalau saat sholat kita nggak boleh tanya kok baunya enak pakai apa. Kalau kita misalnya umroh kita kan masih boleh. Jam berapa sekarang? Ini kan boleh. Iya. Berbicara itu boleh, makan itu boleh. Artinya batasan-batasannya berbeda, yang itu lebih longgar dibanding sholat. Jauh lebih longgar sebenarnya. Hanya saja durasinya lebih panjang. Walaupun sekarang tuh nggak sepanjang dulu. Kalau dulu misalnya mengambil miqat di Dzulhulaifah, di Bir Ali, lalu naik onta. Atau jalan kaki, Ustaz? Jalan kaki. Iya. Nggak ada sepeda. Jadi walaupun di Jeddah itu ada namanya sepedanya Nabi Adam nggak pakai sepeda. Gitu. Nggak goes. Iya. Kadang emang orang itu aneh-aneh ya. Nah, betul. Jadi sekali lagi agar nggak bingung, minyak wanginya ihram itu dipakai sebelum ihram. Adapun kalau sudah ihram, sangat betul sekali kita nggak boleh pakai minyak wangi apapun. Sekaligus ini untuk menjawab pertanyaan. Maksud saya menjawab pertanyaan karena ketika saya menjelaskan mengenai hal ini, pernah saya bersama dengan jamaah umrah gitu, ada pertanyaan. Lalu boleh nggak kita mencium Hajarul Aswad? Kenapa? Kok itu ditanyakan? Kan itu ada minyak wanginya. Kalau soal ada minyak wanginya, yang ada minyak wanginya di Ka'bah itu bukan hanya Hajarul Aswad. Ya Hajarul Aswad, ya dindingnya, ya kiswahnya. Itu saja bukan minyak wangi kaleng-kaleng itu. Minyak wangi terbaik, Masya Allah. Minyak terbaik. Boleh nggak? Boleh jika, tidak boleh jika. Maksudnya gimana? Boleh jika kita itu mau mencium Hajarul Aswad memang sungguh-sungguh karena ingin melaksanakan sunnah. Bukan karena, wah ini mantep ini. Dalam hal ini saya perlu khawatir. Kenapa? Karena setelah saya belajar minyak wangi itu ada kalanya tergoda. Wah ini minyak wanginya bagus ini. Nah, dalam urusan itu perlu menata niat. Jadi kalau niatnya itu misalnya kita mau iltizam di multazam begini ya untuk berdoa gitu kan, beriltizam di multazam itu. Kok wah lumayan ini. Apalagi kalau baru dilumuri minyak wangi dindingnya itu. Wah, nempelnya kan wangi ini. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau ke situ itu memang nggak mikir minyak wangi sama sekali, nggak mikir harumnya, dan tidak berusaha untuk menempelkan ke diri kita, tidak ada masalah. Kemudian itu tadi pembahasan pertama. Jadi dalam urusan ini tidak bertentangan dengan larangan berwewangi, tidak bertentangan dengan larangan menggunakan minyak wangi, maupun menjadikan badan harum dengan asap bukhur, sehingga haru, tidak bertentangan. Larangan itu berlaku, larangan itu berlaku setelah mengambil niat
mengambil niat umroh, sudah berikhram ya. Artinya sebelum niat tadi itu Bahkan disunahkan untuk memakai minyak wangi. Semuanya Ustaz. Kan ada yang terlarang itu betul. ya. Hanya saja perlu kita perhatikan, bagi perempuan bagaimana? Pakailah minyak wangi yang sesuai dengan standarnya perempuan. Tibun nisa. Yakni khafiya rihuhu. Khafi itu artinya baunya tersembunyi. Bukan tidak ada baunya. Sebagaimana kalau kita itu berdoa nidaan khafiyah, bukan berarti nggak bersuara. Iya. Tetapi suaranya berbisik, hanya didengar oleh dia dan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Begitu pula dengan rih, bau, wewangi yang khafi. Rih yang khafi itu baunya hanya dapat dicium oleh dia atau oleh orang yang berhak, yang karena jaraknya cuma memang sangat dekat, hanya 1 sampai dengan 2 cm saja. Ini ada nggak Ustaz? Tibun nisa Di sini pasti tidak ada ini, tidak ada. Artinya kalau tibun nisa itu ya dari sini nggak kecium. Ya. Oh, ini ada. Tetapi iya, saya jadi ingat. Sebentar, karena wadahnya sama. Ya. Cuma ini masalahnya adalah ini tidak dijual dengan sangat bebas. Harus dalam satu box itu. Iya nih kayaknya. Ya. Ini termasuk tibun nisa nih. Ini baru kecium. Iya. Itu belum nggak kecium ya. Ini yang tadi kecium yang sini. Iya, saya lupa ada ini. Ya. Artinya ini khafi ya. Iya. Tersembunyi baunya. Sekaligus ini memenuhi standar tafilat. Apa tafilat? Yang baru sudah kita bahas juga ya. Yang takrifnya langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksinya langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiah yang waktu itu ingin menunaikan sholat Jumat sebagaimana para laki-laki. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabiah itu, la takhrujna illa tafilatin. Janganlah kalian keluar, maksudnya ke masjid itu kecuali dalam keadaan tafilat. Apa itu tafilat? Sebagian orang mengatakan tidak pakai minyak wangi sama sekali. Tapi mari kita perhatikan takrif dari Rasulullah Muhammad SAW, lanjutan dari hadis itu. La yujad minkunna rihut tib. La yujad minkunna rihut tib. Rihut tib, bukan la yujad minkunna tib. Tapi rihnya yang tidak ditemukan oleh orang lain. Seperti ini, saya sendiri yang mengolesi. Saya nggak jauh dari sini, saya nggak menemukan. Oh, saya sendiri aja gini nggak kecium baunya, Ustaz. Ini juga nggak kecium. Nah ini dekat gini nih. Masya Allah. Kecium. Dan kalau kita perhatikan para sahabiah terdahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang itu besar kemungkinan adalah para ummahatul mukminin dengan para sahabiah yang lainnya, mereka memakai dengan mengikatkan di leher mereka wewangian yang ketika di kening mereka. Iya, di keningnya yang ketika berkeringat maka berleleran, muncul, kelihatan bekasnya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang dipakai itu merupakan tibun nisa. Ma dhahara launuhu, tampak warnanya, wa khafiya rihuhu. Dan ketika Rasulullah Muhammad SAW melihat para sahabiah itu ada leleran, ada tanda-tanda bekas minyak wangi itu membasahi wajah mereka ini, beliau melihatnya wala yanhaha, dan beliau tidak melarangnya memakai itu. Padahal itu termasuk di dalamnya ada Ibunda Aisyah tadi itu, ada ya. Ibunda Aisyah Masya Allah. Jadi dengan demikian ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah selama yang dipakai itu memenuhi standar tafilat, yakni la yujad, tadi introduksinya beliau itu kepada para sahabiah, minkunna rihut tib. Jadi artinya pemakaian tib tadi sebelum niat ihram, khusus untuk ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak, para akhwat harus memperhatikan, harus sesuai standar tadi nggih, tibun nisa. Ada nggak Ustadz yang untuk laki-laki pun ada larangan khusus atau semua tib boleh dipakai ketika mau ihram? Nah, itu tadi kita sempat bicarakan di awal, nanti ada 3 bagian. Nah, bagian kedua itu adalah larangan-larangan. Larangan-larangan. Secara umum disunahkan, yang disunahkan apa?
yang paling pokok dalam hadis adalah duhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Iya. Tapi ada minyak wangi yang dilarang, ada 3. Oh, ini yang perlu diperhatikan. Iya. 3 ini untuk laki-laki atau Nah, kita perhatikan. Iya. 3 ini apa? Yang pertama adalah waros. Warosh. Waros ini sekarang kita sulit mendapatkan. Ada, masih di Pakistan kita bisa mendapatkan di tempat-tempat tertentu. Tidak semuanya kredibel. Ya samalah ke Saudi pun kalau nggak tahu tempatnya nanti keliru yang abal-abal kan. Dan beberapa tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Di Yaman juga sepertinya masih ada. Dan memang masih akan tetap ada. Kenapa? Karena waros itu nanti yang akan menjadi pencelup pakaian dari Isa alaihissalam saat turun kembali ke muka bumi ini. Tentu saja ketika itu bukan dicelupkan di Mesir, walaupun sebagai mumassaratain. Artinya mahrudatain itu merujuk kepada mahrud gaya Mesir, sehingga disebut juga dalam hadis yang lain mumassaratain. Yang warnanya itu dari celupan waros dan za'faran. Tapi kita tidak detail ke sana. Jadi waros. Untuk saat ini waros tidak terlalu mengkhawatirkan karena memang sulit didapatkan atau hampir-hampir tidak ada di Makkah maupun Madinah. Di Saudi saya belum pernah menemukan waros. Yang kedua adalah khuluq. Khuluq itu sekaligus nama minyak wangi yang ditulis di tiang. Kalau kita menghadap ke mihrab Nabi di Raudhah, maka belakangnya bagian kanan itu ada tiang yang dituliskan di situ nama tiangnya dengan nama ini, yakni mukhallaqah. Mukhallaqah itu merujuk kepada khuluq. Tiang yang diolesi khuluq itu. Khuluq itu dari masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan demikian maka kalau ada yang menjual minyak wanginya Raudhah kok warnanya seperti ini, itu pasti bukan Raudhah. Karena sudah sebutannya jelas, khuluq. Dan khuluq ini dalam beberapa kali saya ke Tanah Suci masih sulit untuk menemukan. Tempo hari sempat diproduksi, memang edisi terbatas oleh Arabiyatul Ud, tetapi ketika saya cari sudah tidak ada lagi. Jadi ini ya masih ada tetapi relatif sulit untuk menemukan. Jadi tidak perlu khawatir. Iya, larangan kedua yang tadi ini ya. Tidak perlu khawatir, bukan berarti sembrono ya. Karena jangan-jangan nanti ketemu khuluq. Kemudian yang ketiga adalah za'faran. Za'faran ini termasuk tibun nisa apa tibul mar'ah? Maksud saya begini. Ini kita jumpai sebagaimana juga kita perbincangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu memakai di luar ihram. Dan juga Rasulullah SAW itu memiliki selimut yang dicelup dengan za'faran. Masya Allah. Dari sini akhirnya sebagian dari guru-guru kita mengambil kesimpulan za'faran itu minyak wangi khusus perempuan dalam makna tibun nisa. Dengan menyatakan ini tidak ada baunya atau tersembunyi baunya, tampak warnanya merah. Sementara kita juga sudah pernah ngecek langsung. Sudah beberapa kali kita menghadirkan. Ternyata baunya menyebar sekali. Dengan demikian, za'faran ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, sumber kerancuan mengenai tidak bolehnya menggunakan minyak wangi sebelum ihram antara lain dari kerasnya larangan, ketatnya aturan berkenaan dengan waras, khuluq, dan za'faran. Yakni apabila seseorang itu didapati pada badannya atau pada kain ihramnya ada bekas za'faran, waras, ataupun khuluq, padahal ini dipakainya 2 hari misalnya, atau 3 hari sebelum ihram. Nah, sebelum ihram, ini harus dibersihkan sebersih-bersihnya sampai tidak ada lagi bekasnya. Allah. Kenapa demikian? Mari kita ingat juga
bahwa ini memang spesial. Di antara ummahatul mukminin itu ada yang memiliki al-masbugh. Al-masbugh itu apa? Kerudung yang warnanya dihasilkan dari celupan za'faron. Dan menariknya, ketika datang hak gilir bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau percikkan air sehingga baunya kembali semerbak. Artinya walaupun itu bekas, sudah kering, kalau kena sesuatu yang cairan, entah keringat, entah diperciki air, bisa menguar lagi harumnya. Sebagaimana selimutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang direndam waras dan za'faron, itu juga demikian. Apabila datang hak gilir dengan istri beliau yang ini, beliau percikkan air. Apabila datang hak gilir dengan istri yang ini, beliau percikkan air. Itu menandakan bahwa za'faron itu memang sangat khusus. Ini perlunya kita memahami sifat-sifat minyak wangi yang dilarang secara khusus. Dengan demikian maka tidak dapat dijadikan sebagai kias. Karena saya pernah ditanya, loh ini kan dapat dikiaskan kepada za'faron? Tidak. Kenapa? Karena za'faron dikhususkan. Sebagaimana ketika bayi itu dicukur saat akikah, gitu ya. Nah ini juga demikian. Jelas sekali minyak wanginya hanya dua. Artinya satu di antara dua, khuluk atau za'faron. Tidak boleh kemudian kita pakai sinyong-nyong misalnya. Tidak boleh. Nah, lalu yang ketiga, gimana cara pakainya? Ini kan kita dapati. Sebelum kita menginjak lebih jauh, kita ingat kembali bahwa rambut beliau sampai mengkilap. Masya Allah. Itu menandakan pakainya bukan dioles. Yang kedua, dituang gitu saja. Dituang. Nah, nanti kita praktek jenengan coba itu ya. Yang kedua, dalam berbagai hadis kita juga menemukan bahwa itu duhan. Ini semakin menguatkan karena kalau pakai cukup banyak, rambut kita itu awet mengkilat, maka itu hampir pasti pakainya duhan. Aduhnu itu secara umum adalah minyak wangi yang berasal dari lemak kayu atau hewan. Walaupun mawar yang terbaik juga disebut sebagai duhan. Di samping itu nanti ada bahan-bahan lagi lainnya. Ada lagi duhan yang dicampur madu. Oh, Masya Allah. Ya, madu-madu. Tapi madu-madu pilihan juga ya? Iya, di antaranya madu yang sangat bagus adalah madu dari Taif. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau pas ke Taif bisa cari ini. Iya, insya Allah kamu perlu kita hadirkan ini, Ustaz. Insya Allah. Tip Taifi dan asal atau madu Taif. Nah, lalu gimana? Nah, ini dilepas bejinya, gitu ya. Walaupun nggak pakai baju ihram tentu saja. Nah, ini yang duhan. Ini duhan, ini ambar. Ambar malaki, ini juga duhan. Jadi yang duhan ada 3 ini. Mana yang harusnya pakai yang paling baik, Ustaz ya? Ya. Dianjurkan yang paling baik atau duhan itu kalau urut-urutan anjuran sama-sama punya sekian duhan gitu. Iya. Mana yang paling dianjurkan dipakai waktu sebelum ihram itu, Ustaz? Pertama adalah duhan. Kita baru duhannya nih, pokoknya duhan ya. Kalau tidak ada, pakai dari jenis raihan. Ini raihan al-masmum, ini raihan, ini ward. Ini raihan juga, ini adalah mukhallat rahal gitu ya. Dan ini juga mukhallat yang juga dari ini yang tipe nisa tadi ya. Iya. Ini mukhallat khas malaki. Jadi ini raihan, ini raihan. Jadi kalau ada, ya pilihnya yang duhan. Lalu duhan itu mana yang paling suka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misik berarti ya? Misik atau ambar? Misik atau ambar. Misik atau ambar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sukkah. Sukkah tuti. Bermakna yang botol dari Jildil Jamal nih. Iya. Yang beliau itu memiliki kebiasaan, beliau menyimpan dalam sukkah itu. Sehingga ada kalanya bercampur dengan bekas yang lebih awal. Sehingga menghasilkan
Perpaduan ya. Perpaduan. Masya Allah. Nah, monggo. Ini misik, ini ambar, ini ada ambarnya, ada utnya, ada misiknya. Ya, saya ikut aja nih yang mana ini. Kan sama-sama duhan. Nah, karena ini ada pilihan silakan milih. Nanti saya contohkan itu ya. Nah, yang mana? Bebas saya. Nah, jenengan yang milih karena ini semua boleh dipraktekkan itu ya. Milih karena mengikuti Rasul ya yang paling disukai Rasul. Nah, ini misik. Yeah. Ini ambar. Misik dan ambar paling disukai. Ini adalah campuran dari misik, ambar, dan oud. Oh. Nah, monggo dari tiga. Disukai ya. Ya. Masa dicampur di sini semua terus enggak. Okay. Kalau yang menurut Ustaz dianjurkan yang mana itu? Di antara 3 pilihan ini. Nah. Karena kan sama-sama duhan ya. Iya. Kalau yang menurut Ustaz dianjurkan itu yang mana? Kalau kita punya semua kan ini pas punya adik, punya semua. Iya. Gitu. Yang terbaik, maksudnya gini, contoh gini. Misik sama-sama asli itu kan bertingkat-tingkat. Ambar sama-sama asli juga bertingkat-tingkat. Maka ambergrisnya serapan bahasa Inggris ya. Yeah. Itu ada yang per gram 2 US dollar, ada yang per gram 20 US dollar. Itu masih belum diproses. Artinya ambar pun bertingkat-tingkat. Iya. Nah, monggo. Ya ini monggo. Manakah ini? Saya ikut lah. Ini siap ya, tangannya siap menerima yang manapun, insya Allah. Ini ambar malaki. Oh, masya Allah. Kalau yang jelas kalau pakainya gini. Oh. Saya oleskan dulu untuk nyoba ya. Okay. Masya Allah. Main baunya kalau duhan masya Allah. Masya Allah. Nah, niki napa niki? Misik tadi ya. Misik apakah niki? Nah, kok ada semriwingnya itu loh. Iya. Ini yang ambar malaki. Ambar malaki. Oh, sangat laut, oceanic. Oh, masya Allah. Nah, kalau semuanya luar biasa ini. Iya, makanya saya bingung. Kalau kita pakai, ini dituangkan sini dulu. Nah, nanti setelah itu, ya, kan, dari rambut. Sekali lagi perlu diingat, yang saya contohkan ini adalah yang tip ya. Tapi kalau yang dipakai itu yang sintetis artifisial, wah, ya. Nah, pakai sini, silakan. Bismillah. Biar agak lebih jelas. Biar kelihatan, ge. Ya, masya Allah. Ini tuangkan sini, masya Allah. Ini kemudian pakai. Oh, langsung ini aja, ge? Ya, bisa. Kalau langsung begini bisa karena ini adalah duhan. Iya. Karena kalau yang cair lagi tumpah ya jadinya. Masya Allah. Allahu Akbar. Wah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan. Nah, itu ke sini. Ambar malaki nih, King. Iya, ke jenggot, ke leher, ke badan. Karena itulah kita jadi paham kenapa sebagian orang Arab itu mereka walaupun tinggalnya dekat Makkah, umrohnya nggak begitu sering. Bahkan ada yang cuma 2 kali seumur hidup. Cuma begitu umroh memang luar biasa. Segini ini sekali pakai. Kalau badannya seukuran jenengan ini sekali pakai. Kenapa? Karena memang merata begitu. Dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan, gimana kalau nanti setelah ihram saat kita bertalbiyah kok baunya harum? Tidak mengapa. Jika baunya itu datang dari wewangi yang kita pakai sebelum ihram dan itu merupakan kebaikan.
Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah, wah ini saya beruntung nih bisa menikmati Anbar Malaki insya Allah. Demikian jamaah sekalian, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, ikhwan akhwat sekalian, ini informasi yang sangat berharga. Marilah kita mengikuti tuntunan Nabi dalam berwewangi, termasuk di dalam urusan umroh. Tadi memakainya, apa yang dilarang, sampai kemudian jenis parfum atau jenis, bukan parfum Ustaz, jenis tip yang kalau pakai istilah Prancis itu masuk parfum. Oh, parfum. Essence. Essence, ya. Tip yang memang dianjurkan dipakai saat tadi sebelum umroh. Semoga Allah Ta'ala berikan kita insya Allah kesempatan, bagi yang belum ya, kesempatan untuk mengamalkan, untuk mengikuti sunnah yang dianjurkan. Dan tadi beliau bilang yang sudah mulai tertutupi, atau mungkin malah tadi ditinggalkan, malah dianggap dilarang, padahal itu sunnah yang sangat dianjurkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.